Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Allah Ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal akhir. Ikhwati iman, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cabang wa ta'ala senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan dan dianugerahkan tentu nikmat iman dan Islam dalam kehidupan kita. Tak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, junjungan kita manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran. Ikhwati iman rahimakumullah. Biasa di bulan Rabiul Awal kita ada momentum untuk mengingat sosok manusia yang mulia, insan yang terbaik sepanjang masa, yaitu Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita berharap ini bukan saja momentum tahunan, mengingat beliau, meneladani kehidupan beliau atau sunnah beliau bukan hanya satu hari atau bukan saja satu bulan, tetapi itu menjadi sebuah tuntutan dan kewajiban kita yang mengaku sebagai umatnya untuk senantiasa meneladani beliau, untuk senantiasa mengaplikasikan sunnah-sunnah beliau dalam keseharian kehidupan kita di dunia. Karena sesuai dengan tema yang diamanahkan kepada saya pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan fakta-fakta tentang bagaimana Rasulullah SAW begitu cintanya dan sayangnya kepada kita umatnya, sehingga besar harapannya ketika fakta-fakta ini sudah disampaikan, kurang apa lagi kita harus kemudian mencari alasan untuk tidak mencintai beliau, untuk tidak meneladani sosok beliau dan menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Allah menggunakan kalimat uswatun hasanah itu, Bapak Ibu. Uswah itu keteladanan yang paripurna, keteladanan dari semua aspek kehidupan. Kita mau cari aspek sisi kehidupan mana dari seorang Rasulullah SAW, ada pada beliau. Makanya digunakan oleh Allah kalimat atau kata uswatun hasan, uswah.
Jadi keteladanan, puncak keteladanan itu ada pada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti kasih sayang beliau kepada kita umatnya itu ada pada ayat yang tadi saya baca dalam muqaddimah di surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kata Allah, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, seorang utusan, min anfusikum, dari kalian, dari kalangan kalian sendiri. Ya. Dan menafsirkan min anfusikum itu maksudnya bukan secara khusus memang konteks ayat ini dari golongan Arabnya, tetapi secara makna globalnya Bapak Ibu, min anfusikum adalah dari golongan manusia. Artinya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini utusan Allah dari golongan kita sendiri manusia. Jadi beliau bukan dari golongan malaikat, ya, tapi dari sesama kita manusia sama. Artinya dari sisi basyariah Rasulullah sama seperti kita, Pak. Ya, dari sisi tubuh fisik begitu ya, tampilan secara umum sama. Ya, normal begitu, mata, hidung semua sama. Adapun dari sisi kelebihan yang lainnya tentu itu hal yang diistimewakan oleh Allah kepada beliau. Jadi Rasul itu bukanlah seorang malaikat. Ini untuk membantah mereka yang menganggap Rasulullah itu dari golongan malaikat. Nabi Muhammad itu dari golongan malaikat. Tapi manusia seperti kita. Sehingga kalau beliau lapar, beliau merasakan lapar, ya beliau makan. Beliau merasakan kantuk, beliau tidur. Sama seperti kita. Dalam banyak hadis itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, salah satunya yaitu istri beliau, tentang sifat basyariahnya beliau, sisi kemanusiaannya beliau. Ya. Tetapi beliau diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan tugas mulia menyampaikan risalah Allah, menyampaikan ajaran Allah, agama Allah ini kepada semua manusia. Jadi secara manusia, apa sisi manusianya beliau sama dengan kita, tapi beliau diberikan keistimewaan sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam dua kalimat syahadatnya itu ada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Karena untuk menafikan bahwa Rasulullah ini malaikat atau bahkan mohon maaf seperti yang dianggap oleh sebagian orang anak Allah misalkan, ya, makanya ada kalimat dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu abduhu, didahulukan dulu hamba, kehambaannya, maksudnya Rasul itu sama seperti kita, hamba Allah, manusia biasa juga, tetapi istimewaan beliau yang berbeda dengan kita, tidak sama dengan kita, wa rasuluh, beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas risalah ya secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita melanjutkan risalah beliau, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Nah ini yang garis bawahinya. Berat beliau itu memikirkan kalian kata Allah. Ya. Bukti kasih sayang Rasulullah SAW adalah umatnya itu betul-betul difikirkan, Pak. Anda tidak bisa kurban, Rasulullah memikirkannya. Sehingga beliau pernah berkurban dengan seekor kambing mengatasnamakan umatnya. Kurban satu ekor kambing atas namaku, keluargaku dan umatku. Bayangkan. Jadi azizun alaihi ma'anitum, berat sekali pikiran Rasulullah itu memikirkan kita. Ya. Hariusun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sangat menginginkan kalian itu, kita ini semuanya diinginkan oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ikhwatiman rahimakumullah, saya coba runut beberapa fakta kasih sayang Rasulullah kepada kita sehingga membuat kita harapannya kemudian semakin mencintai Rasulullah SAW. Pertama, saat beliau berdakwah, pertama di kota Mekah tentunya, di negeri tanah kelahiran beliau, itu kan ditolak dakwahnya, Pak. Yang menolak dakwah beliau itu notabene-nya adalah keluarga beliau sendiri, paman-paman beliau kan, Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Abu Sufyan. Lalu kemudian karena jalur atau saluran dakwah ini tersumbat di kota Mekah, Allah memerintahkan Rasul untuk berangkat ke kota Taif. Sebuah kota yang indah, Pak. Kalau kayak di kita nih puncak Bogor. Ya, Bapak yang pernah umroh dan pernah berkunjung ke Taif, itu kan indah, Pak. Dan disarankan kesananya peralihan dari musim panas ke dingin gitu. Jangan sampai puncaknya musim dingin, repot kita, Pak. Karena sangat dingin di sana. Ya, bahkan beberapa waktu bisa turun salju di daerah Taif itu. Jaraknya nggak terlalu jauh, 100 kilo. 100 kilo kan kalau jalannya lurus bisa 1 jam lebih sedikit lah, Pak. Kalau Bapak bawa mobil kecepatannya 100 km per jam gitu ya. Tapi karena jalannya berkelok dan menanjak ya seperti puncak, ya saya waktu itu naik bis 4 jam, Pak. 4 jam itu sudah nonstop, kita nggak ada berhenti ya. Ya. Karena jalannya juga. Ini sebuah kota, sebuah tempat yang begitu indah, agraris. Sehingga buah-buahan begitu, kalau ke sana itu luar biasa. Hijau gitu ya, ranum, dan harganya relatif lebih murah. Nah, Rasulullah punya harapan, punya ekspektasi yang besar, dakwah beliau ke kota Taif diterima oleh orang Taif. Kenapa? Karena orang Taif belum mengenal beliau. Susah orang Taif bisa mengenal Nabi Muhammad. Berbeda dengan kita sekarang. Kita akan bisa mengakses pribadi seseorang, Pak, lewat sosial medianya misalkan. Walaupun kita belum pernah bertemu, jarak jauh masih bisa kita cari, kita searching siapa si fulan ini kan gitu. Tapi zaman Rasul kan belum ada. Sehingga Rasul semangatnya luar biasa, berangkat beliau ke kota Taif. Sesampainya di kota Taif, singkat cerita, semua harapan, semua bayangan indah Rasulullah bahwa dakwahnya akan diterima tidak seperti di Mekah, itu pudar semuanya, Pak. Orang Taif ternyata jauh lebih, penolakannya jauh lebih dahsyat gitu. Terang-terangan. Kenapa? Rasul kemudian dilempari batu, dikejar-kejar, disebut orang gila, tukang sihir, tukang bohong, dengan segala macam gelar buruk lainnya. Baru sampai istilahnya. Ya, tidak ada waktu dulu untuk istirahat, beliau sudah dikejar-kejar oleh orang Taif. Lalu kemudian Rasulullah menyelamatkan diri di sebuah kebun anggur di kota Taif. Saya ke tempat itu bukan lagi kebun anggur sekarang, Pak. Tapi di depannya itu sudah dibuat seperti pabrik batako kalau kita ya, dari tanah liat atau hebel gitu. Jadi kebun anggurnya sudah tidak ada. Di situ Rasulullah menyelamatkan diri dari kejaran orang Taif. Tapi kondisi beliau sudah kena lemparan batu orang Taif. Jadi pelipis beliau sobek, wajah beliau penuh dengan darah. Lalu beliau kemudian diselamatkan juga dibantu gitu oleh orang Taif yang bernama Addas. Untuk kemudian dibawa ke rumahnya. Nah, sebelah kebun anggur itu ada masjid sekarang. Musola lah kalau kita, karena memang tempatnya tidak terlalu besar. Cuma disebut masjid, namanya masjidnya Addas, yaitu pemilik rumah itu yang menyelamatkan Rasul. Setelah kemudian Rasulullah diselamatkan, beliau membersihkan lukanya sendiri. Datang dua malaikat penjaga bukit Akhsyabain. Datang menemui Rasulullah. Hai Muhammad. Ini malaikat kalau sudah datang menemui Rasul, pasti bawa misi dari Allah, Pak. Gak mungkin malaikat datang
dengan inisiatif sendiri, tidak. Tanpa perintah Allah, tanpa instruksi dari Allah, malaikat tidak akan berani melakukan itu. Dua malaikat ini datang, hai Muhammad, kau tinggal memohon, berdoa kepada Allah agar Allah perintahkan kami untuk melemparkan bukit Akhsyabain ini ke penduduk Taif. Kami akan laksanakan perintah Allah. Jadi Rasul tinggal berdoa saja kepada Allah untuk membalaskan perlakuan mereka. Karena tadi dari sisi manusiawi Rasulullah sakit hati, Pak. Pastilah terluka perasaan beliau. Ini dari sisi manusianya beliau. Datang jauh-jauh dari kota Mekah ke Taif, dulu belum ada transportasi cepat seperti sekarang, ya, jalan kaki, lalu kemudian mungkin di tengah perjalanan bisa naik unta, gantian lagi jalan kaki lagi. Itu butuh waktu berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Lelah, capek, bahkan yang beliau ingin sampaikan adalah kebenaran. Tapi ternyata penerimaannya seperti itu, bahkan bukan cuman fisik beliau yang disakiti, terluka, perasaan beliau juga terluka. Jadi nggak mungkin Rasulullah kalau ditanya secara hatinya sakit hati nggak, pasti sakit hati, nggak mungkin tidak juga. Makanya ditawarkan oleh malaikat tadi, dua malaikat penjaga bukit Akhsyabain untuk Rasulullah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dibinasakan penduduk Taif. Maka bukit Akhsyabain akan melayang-layang lalu menimpa kota Taif. Lihat, satu contoh pertama tentang kasih sayang beliau kepada kita. Apa Rasul menerima itu? Tidak. Padahal ini tawaran yang menggiurkan, Pak. Saya yakin kalau ini ditawarkan ke bapak-bapak, pasti bapak terima. Untuk membalaskan rasa sakit itu. Ya. Apalagi yang menawarkan bantuan ini malaikat. Malaikat disuruh oleh Allah. Berarti hakikatnya perintah ini, tawaran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertolongan sudah datang dari Allah, ada yang bisa menghalangi, Pak. Ya. Demikian juga kalau Allah sudah tidak mau menolong seorang hamba, seisi bumi mau menolong kita pun nggak akan terjadi, Pak. Ya. Ternyata Rasulullah tidak menerima tawaran yang menggiurkan ini. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sebuah doa. Doa beliau itu tercantum di kota Taif, Pak. Jadi kalau Bapak masuk ke kota Taif, doa itu ada. Monumental sekali. Ya, dikenang doa itu. Allahumma gfir lahum fa innahum qaumul la yafqahun. Dalam riwayat yang lain, Allahumma hdihim fa innahum qaumul la yafqahun. Ya Allah, ampuni orang Taif, ampuni mereka ini yang sudah memperlakukan saya seperti ini, ampuni mereka karena mereka adalah kaum yang belum faham. Jadi mereka melakukan itu kepada saya karena mereka belum ngerti. Kalau mereka sudah faham tentang agungnya agamamu, ajaranmu, pasti nggak akan melakukan seperti itu. Dan lahirkan dari mereka generasi yang soleh. Kasih mereka hidayah ya Allah. Beri mereka hidayah, petunjuk. Lahirkan dari mereka generasi yang soleh ke depannya. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai malaikat, sekiranya setiap aku berdakwah ke sebuah tempat, lalu penduduk tempat itu kemudian menolak dakwahku, dan aku bisa memohon berdoa kepada Allah agar Allah binasakan mereka, dan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, aku bisa itu. Tapi pertanyaannya, kalau nanti aku wafat, siapa yang akan melanjutkan estafeta dakwah ini? Rasul memikirkan ke depannya, Pak. Bukan ego beliau saat itu, bukan sakit hati beliau saat itu. Jadi Rasul memikirkan kita. Aku bisa saja datang ke Taif, mereka menolak dakwahku, ya Allah hancurkan mereka, habis. Aku datang ke kota ini, ya Allah hancurkan mereka, binasakan mereka, habis. Terus seperti itu, setiap aku datang ke satu kota, satu tempat untuk berdakwah, menyampaikan agama ini, lalu mereka menolak, aku memohon kepada Allah membinasakan mereka. Jangan menyisakan mereka di muka bumi ini, bisa. Tapi nanti kalau aku sudah wafat, siapa yang melanjutkan dakwah ini? Karena semuanya sudah mati, Pak, sudah binasa. Itu kasih sayang beliau kepada kita. Dan doa beliau diijabah ketika pembebasan kota Mekah. Orang Taif adalah salah satu kaum ataupun orang yang yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yang berduyun-duyun berbondong-bondong masuk Islam.
Apakah Rasulullah menolak kedatangan orang-orang Taif yang ingin masuk Islam? Dan padahal beliau sangat ingat perlakuan mereka kepada beliau? Tidak. Rasul merangkul, Rasul menerima beliau. Mereka untuk kemudian menerima Islam. Kenapa? Karena doa Rasul tadi, lahirkan dari mereka generasi yang soleh di masa yang akan datang ya Allah. Ya. Artinya dakwah hasilnya tidak selalu kemudian saat itu juga. Bisa saja hasilnya itu tidak kita nikmati secara langsung, Pak. Karena kitanya sudah nggak ada. Tapi pahala itu mengalir kepada kita. Itu yang disebut jariah kan. Investasi yang abadi. Orangnya sudah nggak ada, bahkan mungkin sudah hancur lebur dengan tanah lagi, tetapi pahalanya masih terus mengalir. Itu kan konsep mukmin seperti itu sebenarnya. Ya. Amalannya mungkin gak seberapa, tapi jarin pahalanya terus mengalir begitu. Bayangkan Pak, Rasul sampai berdoa seperti itu untuk orang Taif karena memikirkan di masa yang akan datangnya. Kalau aku semua binasakan, minta kepada Allah agar membinasakan mereka semua, siapa yang akan melanjutkan dakwah? Satu itu. Fakta yang kedua tentang kasih sayang Rasulullah kepada kita. Rasul memohon dua permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya Allah, lipat gandakan setiap amal ibadah dari umatku. Pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena umat terdahulu, Pak, kalau dia melakukan satu kebaikan, pahalanya cuma satu. Satu kebaikan dia pahalanya cuma satu. Nah, Rasul ingin Allah mengistimewakan kaumnya, umatnya. Umat akhir zaman kita ini. Apa keistimewaan? Ya Allah, lipat gandakan pahala setiap umatku ketika mereka berbuat kebaikan. Allah kabulkan itu. Coba kita lihat Pak. Buktinya setiap amal kebaikan umat Nabi Muhammad pahalanya enggak satu. Sholat. Ya. Berjamaah tentu ya. Itu tidak dihitung sekali berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Enggak dihitung satu gitu pahalanya. Dapat satu pahala berjamaah. Tidak. Tapi oleh Allah dihitung. Ada satu hadis menyebutkan 25 derajat. Ada satu hadis 27 derajat. Kalau umat terdahulu berarti dia harus sholat 27 kali berjamaah untuk dapat 27 derajat. Tapi umat Nabi Muhammad cukup sekali waktu dia sudah dapat 27 derajat. Kenapa? Karena umat terdahulu oleh Allah dilebihkan apa? Umurnya. Coba umur umat terdahulu Pak. Rata-rata 100 tahun ke atas. Ya kan? Rata-rata 100 tahun ke atas. Sehingga peluang mereka untuk beramal memang jauh lebih banyak setidaknya kan gitu. Nabi Nuh alaihissalam 1000 kurang 50 tahun. Tapi pahalanya setiap berbuat kebaikan satu pahala. Umur umat Nabi Muhammad apa kata Rasulullah sendiri? A'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang lebih dari itu ada tapi sedikit. Ya, kita saksikan ada yang umurnya di atas 70, 80, bahkan yang 100 juga ada, Pak. Tapi kita bisa hitung dengan jari. Kemudian kalau sudah 100 tahun pun udah nggak bisa apa-apa kadang-kadang kan gitu. Di atas 70 juga sudah nggak sempurna dia melakukan aktivitas atau ibadah. Maka karena singkatnya umur umat Nabi Muhammad, Rasul minta kompensasinya gitu. Apa? Oke lah, umur angkanya memang terbatas, tapi jangan sampai umur pahalanya juga ikut terbatas. Cerdasnya Rasulullah. Yang dipikirkan Rasul, umatnya. Karena bagi Rasulullah sudah jaminan surga, Pak. Ya kan? Beliau sudah alam takun maksuman kata Aisyah radhiyallahu anha. Alam takun madmunan, bukankah engkau sudah dipelihara dari dosa ya Rasulullah? Bukankah engkau sudah dijamin surganya kan gitu? Kalau Rasulullah sudah dijamin semua. Tapi beliau mengingat kepada umatnya, ingat ke umatnya itu umurnya rata-rata singkat. Ya. Umurnya rata-rata singkat. Mohon maaf, 4 bulan yang lalu istri saya baru wafat juga.
Singkat sekali usia, 40 tahun saja. Ya. Bapak-bapak sekarang mungkin ada yang mau menjelang pensiun dan lain sebagainya misal. Umur kita singkat sekali, Pak. Jangan sampai pahala kebaikan kita pun juga ikut singkat. Maka Rasul meminta kepada Allah lipat gandakan. Sehingga pahala sholat kita luar biasa. Tilawah Al-Quran. Kalau umat terdahulu membaca kitab sucinya, misalnya umat Nabi Musa baca Taurat, umat Nabi Isa baca Injil, gitu, umat Nabi Daud baca Zabur. Itu pahalanya cuma satu. Tapi umat Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran bukan dihitung sekali baca, tapi dihitung per huruf. Bayangkan, Pak. Jadi kalau Bapak sekali baca satu halaman saja, Bapak hitung aja satu halaman berapa huruf. Dan satu hurufnya tidak dihitung satu kebaikan. Ya, tapi dihitung 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifu harf, walamu harf, wa mimu harf. Tapi alif satu, lam satu, mim satu. Likulli harfin bi asyri amthaliha. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti alif lam mim sudah 30 kebaikan. Kita bisa bayangkan Bapak kalau sehari baca setiap hari lah minimal, ya istilah one day one juz itu. 1 juz. Berapa kebaikan yang didapat. Ya. Sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan dari umat terdahulu. Oke, umat terdahulu umurnya ada yang 900 tahun, 500 tahun. Tentu kepahala kebaikannya banyak nih karena waktunya lebih banyak untuk beramal. Kita cuma 60, 70 paling lama misalkan. Itu pun kita mulai sadar, mulai insafnya umur 45 misalkan. Umur 50 kita baru hijrah. Kita baru taat, kita baru tekun ibadah. Hanya 20 tahun saja kita beribadah. Tapi pahalanya kita bisa kejar, bahkan kita bisa melampaui umat terdahulu. Berkat siapa? Kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Dikabulkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat Nabi Muhammad diberikan satu malam di bulan Ramadan yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan kan? Itu kan cuma untuk umat Nabi Muhammad. Lailatul Qadar ada kepada umat yang lain tidak. Al-Quran yang menjelaskan Lailatul Qadar pun turunnya kepada Nabi Muhammad. Tapi kata Allah apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Berapa 1000 bulan itu? 83 tahun plus 4 bulan. Kalau seseorang beribadah pada malam itu, dia setara beribadah dan Allah terima ibadahnya, dia setara beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Bayangkan kalau setiap bulan, setiap tahunnya kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya. Jadi banyak dikabulkan, dilipat gandakan semua ibadah, pahala kebaikan kita, Pak. Umat Nabi Muhammad itu. Dari mulai sholatnya, puasa, zakat. Bahkan yang sepele-sepele, yang sifatnya duniawi, oleh Allah tetap dinilai ibadah dan diberi pahala. Kata Rasulullah dalam hadisnya, sekedar engkau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan saja, itu sudah ibadah. Dan dapat pahala, Pak. Padahal itu kan urusan duniawi lah kalau gitu. Tapi diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu permohonan yang kedua apa? Ya Allah, jangan engkau turunkan azab atas setiap kemaksiatan umatku. Jadi jangan engkau langsung azab umatku atas setiap kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan. Karena umat terdahulu, Rasul tahu setiap kemaksiatan, penentangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, itu kan langsung oleh Allah diazab. Kaum Nabi Nuh habis dengan banjir. Ya. Kaum Nabi Lut alaihissalam yang melakukan penyimpangan seksual binasa. Bahkan istrinya Nabi Lut juga ikut kan. Nabi Nuh juga istri dan anaknya juga ikut. Kaum Nabi Hud, Nabi Saleh yaitu kaum Ad, kaum Thamud, kita bisa lihat kisahnya dalam Al-Quran, habis juga Pak. Nabi Musa kaumnya, Fir'aun dan bala tentara tenggelam juga. Atas dosa maksiat, penentangan dan pembangkangan mereka langsung diazab. Rasul memohon kepada Allah, jangan. Setiap dosa maksiat umatku itu jangan kau langsung azab ya Allah. Tapi berikan mereka tangguh. Ya, bahasanya mungkin
Mereka diazab juga udah ngerasain ratusan tahun kan gitu umurnya. Ini kita cuma 60-70 tahun sekali maksiat langsung diazab. Habis kita Pak. Maka Rasul memohon kepada Allah, jangan kau langsung. Beri mereka tangguh kesempatan ya Allah untuk bertaubat kembali kepadamu. Allah kabulkan lagi ini. Allah kabulkan lagi. Ya. Buktinya apa Pak? Kalau setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, yang saya lakukan, langsung oleh Allah diazab, saya udah nggak ada di tempat ini Pak. Sudah lama Allah mengazab saya atas dosa dan maksiat yang sudah saya lakukan. Sehingga mungkin tidak ada orang soleh di antara kita ini. Yang ada saat ini adalah kita adalah orang-orang yang sedang ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya semua dibuka aibnya, ada yang mau saling mendekat satu sama lain. Ya. Kita semua adalah orang yang sedang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya dosa maksiat yang Bapak Ibu lakukan langsung diazab oleh Allah, Bapak Ibu juga udah nggak ada di sini. Bahkan negeri kita Indonesia mungkin sudah nggak ada di peta dunia. Sudah lama ditenggelamkan atas dosa dan kemaksiatan penduduknya. Tapi masih ada Pak. Kita masih diberikan kesempatan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besok apakah ada yang menjamin kita masih bisa menghirup udara pagi besok? Masih bisa melihat matahari terbit besok? Nggak ada. Maka ketika kita masih diberikan nafas itu, mengapa doa bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana. Yang sebelumnya kami itu dimatikan, yaitu dalam kondisi tidur. Wa ilaihim nusyur, dan kepadamulah kami akan dikumpulkan. Apakah ada orang yang tidur malamnya kemudian paginya nggak bangun lagi? Banyak. Ada Pak. Tapi kita masih dibangunin gitu, masih diberi kesempatan. Sebenarnya kita harus curigai diri kita. Jangan-jangan itu adalah memang kesempatan yang Allah berikan untuk kita bertaubat. Itu adalah kemudian tangguh waktu yang Allah berikan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena kemuliaan kita masih diberikan umur sampai detik ini. Mungkin saja kita husnuzon orang-orang yang didahulukan wafat dari kita lebih dulu. Mungkin saja mereka sudah diistirahatkan duluan dari segala bentuk kemaksiatan dunia. Makanya ketika ada yang wafat, Rasulullah itu selalu menyampaikan semacam tausiah di tempat pemakaman itu. Ya, ada orang yang mustarih, wafatnya itu benar-benar istirahat dari segala bentuk kemaksiatan dan lain sebagainya, istirahat dia itu Pak. Allah istirahatkan udah. Tapi ada yang mustarih anhu. Tapi ada yang mustari anhu. Justru orang lain di sekitarnya itu, alhamdulillah, diistirahatkan dari keburukan orang tersebut gitu Pak. Itu yang jadi masalah. Ya. Makanya khotimah rahmakumullah, ini kasih sayang Rasulullah kepada umatnya sampai sedemikian rupa Rasul memikirkan mana umat saya ini dosa maksiatnya ini. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik generasi adalah generasiku, di mana aku hidup, sahabat. Setelah itu baru generasi setelahku, para sahabat, para tabiin. Tetapi kebaikan demi kebaikan setiap generasi itu makin menurun, Pak. Memang baik, tetapi ada terjadi penurunan dibandingkan tentu generasi Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah khawatir tadi, azizun alaihi ma'anitum, difikirin oleh Rasulullah, Pak. Gimana umat saya? Maka Rasul mohon jangan langsung diazab, kasih tangguh. Jadi kalau sampai saat ini kita masih diberikan umur, husnuzonnya Allah sedang ngasih kepada kita kesempatan bertaubat. Tetapi menyesalnya ketika kita sia-siakan kesempatan itu. Ya. Kedua permohonan Rasulullah, bentuk kasih sayang Rasulullah kepada. Kemudian bagaimana cintanya makhluk di muka bumi ini dan di langit kepada Rasulullah.
Dari mulai para nabi rasul terdahulu pun sudah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena informasi tentang datangnya Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Ya, sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Di kitab Taurat, Injil, Zabur, kemudian suhufnya para nabi. Itu berita tentang kedatangan Nabi akhir zaman yang disebutkan min ba'di ismuhu Ahmad. Ada yang menyebut Ahmad, Muhammad. Nah, satu akar kata. Maksudnya kembali kepada sifat. Orangnya sangat terpuji. Orangnya sangat mulia. Itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelum beliau. Sehingga kedatangan Nabi Muhammad ini juga begitu dirindukan oleh para nabi terdahulu. Mereka pun sayang dan begitu cinta kepada Rasulullah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sholat malam sering kaki beliau bengkak gitu ya. Lalu kemudian kan dipijit oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah mengatakan, alam takun ma'suman, bukankah engkau sudah dipelihara dari kesalahan ya Rasulullah? Kenapa ibadah sampai kayak begini gitu? Sampai bengkak, sampai pecah-pecah tumit beliau, susah untuk ditekuk beliau kalau melaksanakan sholat. Bengkak. Alam takun madmunan, bukankah engkau sudah dijamin ya Rasulullah masuk surga? Kenapa ibadah sampai sedemikian hebat? Apa kata Rasulullah? Fala akuna abdan syakura. Aisyah, tidakkah engkau ingin melihat aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bagaimana para nabi dan rasul terdahulu begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Melihat ibadah beliau. Kita nabi bukan, rasul bukan gitu Pak. Dijamin belum, dipelihara dari dosa enggak. Ya, ibadah kita masih jauh tentu dari meneladani Rasulullah SAW. Kemudian sahabat, seorang Umar bin Khattab. Umar ini kan sahabat Rasul, mertuanya Rasul juga gitu Pak. Ya. Sahabat Rasulullah, mertua Rasul, berdampingan kuburannya dengan Rasul dan sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal sosok Umar seperti apa awalnya? Orang yang paling membenci Rasulullah SAW. Enggak kepikiran kepada kita kalau Allah sudah memberikan hidayah, orang yang paling membenci Rasulullah jadi orang yang paling mencintai Rasulullah. Umar datang kepada Rasulullah, dalam Sahih Bukhari disebutkan juga. Ya Rasulullah, aku mencintaimu setelah diriku. Ya. Apa kata Rasulullah jawabnya? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Hai Umar, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku melebihi dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya, dan semua manusia yang lain. Seketika itu Umar nggak mikir-mikir lagi, langsung mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Sebelumnya kan ya, aku mencintaimu ya Rasulullah setelah diriku, setelah aku mencintai diriku baru mencintai Rasul. Tapi ternyata kata Rasulullah, tidak disebut iman sempurna seseorang yang dia belum mencintaiku melebihi dirinya sendiri, melebihi anaknya, melebihi kepada orang tuanya, dan kepada manusia yang lain. Seketika itu Umar menjawab, aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Bentuk cinta Umar ketika Rasulullah wafat. Umar manusia pertama, orang pertama, sahabat yang pertama mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah telah meninggal dunia? Saya potong lehernya. Bapak Ibu, apakah Umar bin Khattab tidak faham tentang kematian? Bukan, faham beliau. Tidak percaya tentang takdir Allah, ketetapan Allah, dan tidak tahu bahwa Rasulullah itu juga manusia biasa yang pasti akan meninggal dunia. Tidak, Umar percaya, tapi yang kemudian menutupi mata hati beliau saat itu adalah rasa cinta beliau yang begitu dalam, yang begitu hebat kepada Rasulullah SAW. Sampai mengeluarkan kata-kata, siapa yang berani lagi mengatakan Rasulullah sudah wafat, aku potong lehernya. Gak ada sahabat yang berani, kecuali Abu Bakar saat itu. Tentu orang yang juga sangat disegani dan dihormati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar? Kalau kamu dan kalian semua menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah mati. Tapi kalau kalian menyembah Muhammad, Muhammad sungguh telah meninggal dunia. Ya. Baru kemudian Umar, orang Abu Bakar membaca ayat. Ya. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum.
Muhammad itu adalah manusia biasa sekaligus Rasul Allah. Apakah ketika beliau terbunuh, beliau wafat, kalian semua akan kembali kepada agama kalian yang dulu? Ya artinya seolah-olah masuk Islamnya karena Rasul, begitu Rasul wafat tinggalkan lagi begitu Islamnya. Umar di situ menangis. Ya, apa kata Umar? Wahai Abu Bakar, aku hafal ayat ini. Aku tahu ayat ini di mana turun dan kapan tuh. Tapi seolah-olah saat itu aku lupa terhadap ayat ini. Karena begitu cintanya aku kepada Rasulullah SAW. Karena aku sering memohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya diperkenankan, tolong wafatkan aku lebih dulu dibandingkan Rasulullah SAW. Karena seseorang yang mencintai orang yang dicintai tidak sanggup lebih dulu berpisah dengan orang yang dicintai. Lebih baik aku lebih dulu wafat sehingga aku tidak merasakan yang namanya sakit berpisah dengan orang yang aku cintai. Itu pertanyaannya. Ya. Itu permohonan Rasulullah permohonan Umar bin Khattab. Kalau boleh ya Allah diperkenankan wafatkan aku lebih dulu sebelum Rasulullah agar aku tidak merasakan sakitnya berpisah dengan orang yang sangat aku cintai. Kan setidaknya kalau Umar lebih dulu wafat nggak merasakan sakit, kan gitu. Ya. Tapi masalahnya ini Rasulullah dulu lebih wafat, berarti Umar merasakan sakitnya berpisah dengan orang yang sangat dicintai. Ya. Bagaimana cintanya seorang Umar bin, ini sahabat-sahabat yang lain juga sama. Zaid ini adalah budaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam saat itu. Sudah siap Zaid itu kemudian sudah diikat, sudah siap untuk dicambuk, disiksa oleh Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan memberikan dulu penawaran, negosiasi dulu. Zaid, aku akan batalkan hukuman ini kepadamu kalau kamu mau mengatakan Muhammad begini. Artinya mau mencela Muhammad. Mau mencela Rasulullah gitu. Apa kata Zaid? Jangankan aku harus mencela. Apakah kamu mengira kalau Rasulullah terkena duri saja aku nggak kefikiran? Kalau Rasulullah terkena duri saja, apakah kamu mengira aku tidak memikirkan beliau? Ini lagi engkau menyuruh aku untuk kemudian mencela beliau, mencaci, memaki beliau. Demi Allah, aku tidak akan tinggal diam kalau ada satu duri pun melukai kulit beliau. Apalagi harus mencela. Dan aku siap korbankan tubuhku ini untuk disiksa. Dibandingkan aku harus mencela, mencaci orang yang aku cintai. Orang yang aku ingin selalu bersamanya bukan cuma di dunia tapi nanti sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cinta orang sanggup berkorban apa saja kan Pak. Termasuk Zaid. Silakan kepada Abu Sufyan. Anda mau mencambukku? Enggak. Bukan sesuatu hal yang luar biasa untuk. Yang penting aku tidak sampai lisanku ini dikotori dengan caci maki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Zaid. Di perang Uhud juga ada seorang wanita diinformasikan kepadanya bahwa suaminya dan ayahnya meninggal dunia syahid di medan pertempuran di perang Uhud. Tapi saat itu yang dicari oleh perempuan ini siapa? Rasulullah. Rasulullah yang dicari Pak. Kemana-mana Rasulullah, bagaimana kabar Rasulullah? Padahal sudah tahu bapaknya, suaminya meninggal dunia. Tapi justru yang dicari Rasulullah sampai kemudian karena Rasulullah di perang Uhud memang diisukan wafat. Sebab Rasulullah itu terluka cukup parah di perang Uhud itu. Beberapa gigi beliau itu rontok juga. Ya, karena di perang Uhud kita umat Islam itu kan kalah. Disebabkan para sahabat ada yang tidak mentaati Rasulullah SAW dan lebih tergiur kepada harta dunia. Ya. Rasulullah diisukan wafat, Muhammad mati. Gunanya untuk apa? Perang psikologis kepada umat Islam supaya lemah semangat mereka. Kalau dengar Nabi Muhammad meninggal dunia, itu kan pasti setidaknya umat Islam saat itu para sahabat akan lemah. Jadi yang dikhawatirkan oleh perempuan ini, mana Rasulullah? Bagaimana kalau begitu bertemu dengan Rasulullah? Ya Rasulullah, ya
demi ayahku, demi ibuku, ya, aku korbankan keduanya. Yang penting engkau dalam keadaan baik-baik saja. Cinta seorang wanita saat itu kepada Rasulullah SAW. Ya, yang dikhawatirkan, ya sudahlah, suaminya mungkin dianggap ya karena sudah meninggal, ya sudah, ayahnya meninggal, ya sudah, syahid mereka berdua. Tapi Rasul ini bagaimana kondisinya? Dicari oleh perempuan ini. Itu yang luar biasa, kasih sayang atau cinta para sahabat, ya, kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semua, ini di akhir hayat beliau. Ketika di akhir hayat beliau, seorang Ibnu Abbas saat itu sudah mengambilkan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Beliau bersiap untuk sholat, ya, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Rasulullah berwudhu kemudian sholat. Di situ ada Aisyah, di situ ada Ali bin Abi Thalib, di situ ada putri beliau Fatimah. Tapi siapa yang beliau sebut, Pak? Kita, Pak. Kita yang beliau sebut, bukan orang-orang yang ada di sekitar beliau, bukan istri-istri beliau, bukan putri beliau. Padahal saat itu Fatimah tidak tahan melihat seorang Rasul, saat itu seorang ayahnya dalam kondisi kesakitan. Karena disebutkan dalam Sahih Bukhari itu bahwa Rasulullah itu keluar keringat dingin ketika sakaratul maut. Sehingga Fatimah Zahra kemudian memalingkan wajahnya, bukan apa-apa, enggak tega, enggak kuat, enggak tahan melihat ayahnya begitu. Apa kata Rasulullah? Jangan bersedih wahai Fatimah, karena setelah ini tidak ada lagi rasa sakit yang aku rasakan. Berarti Rasulullah saat itu sedang mengalami rasa sakit, Pak. Ya. Saat itu Rasul sedang mengalami rasa sakit. Tapi yang beliau sebut kita. Bahkan dalam sebuah riwayat kan, ashtaqu ila ikhwani, kata Rasulullah. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kata para sahabat, alasna ikhwanak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Bukan. Bal antum ashabi. Tapi kalian itu sahabatku. Saudaraku itu adalah humul ladzina lam yarawni wa hum yu'minuna bi. Sahabatku, saudaraku itu adalah mereka yang tidak pernah melihat aku tapi mengimani aku. Siapa, Pak? Kita yang kata Rasulullah disebut ikhwannya Rasul, saudaranya Rasul adalah mereka yang tidak pernah melihat aku, bertemu denganku, tapi mereka mengimaniku. Bapak Ibu semua, Rasul merindukan kita, Pak. Bahkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, Rasul menunggu kita di telaganya. Siapa yang Rasul tunggu itu? Ummati, umatku. Beliau tidak menunggu para sahabatnya, karena para sahabatnya sudah dijamin oleh Allah juga masuk surga. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada para sahabat itu. Kita apa yang ditunggu? Dan Rasul tahu tanda-tanda mana umatnya, Rasul tahu. Rasul khawatirkan umatnya. Sehingga ketika Rasulullah diberikan sebuah pilihan, khuyyirtu baina syafaati wa syatra ummati an yadkhilal jannah. Aku diberikan pilihan oleh Allah. Muhammad, kamu mau milih syafaat atau separuh umatmu masuk surga? Rasul fakhtartu syafa'ah. Aku memilih syafaat. Kenapa, Pak? Kalau hanya memilih separuh umatnya masuk surga, kira-kira kita masuk yang separuhnya enggak? Rasanya kita enggak masuk yang separuhnya. Sudah habis jatahnya oleh umat terdahulu, Pak. Salafun salih yang terdahulu. Enggak masuk kita mungkin yang separuhnya. Terus gimana nasib kita, kan begitu Rasulullah mikirnya kan gitu. Jadi diberikan pilihan oleh Allah, Muhammad, kamu mau milih syafaat atau memilih separuh umatmu langsung masuk surga gitu. Rasul milih syafaat. Kenapa? Fa innaha ammu wa akfa, kata Rasulullah. Karena syafaat itu lebih umum, menyeluruh dan lebih mencukupi untuk umatku. Atarawnaha lil muttaqin? Apakah syafaat itu untuk orang-orang yang bertakwa ya Rasulullah? Ditanya oleh para sahabat. La, balil muznibin al khatta'in al mutalawithin. Syafaat ini adalah untuk umatku yang suka berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan. Kita, Pak, lagi-lagi yang diingat oleh Rasulullah.
Karena hadis-hadis Rasulullah ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 70.000 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Kita ini kan belum ada jaminannya, Pak. Ya. Sehingga orang-orang yang berdosa seperti kita ini butuh syafaat. Supaya apa? Tadi yang para sahabatnya generasi salafus soleh itu insya Allah masuk surga. Nah, kita yang belum ada jaminan oleh Allah melalui Rasulullah dibantu dengan syafaat. Syafaat itu yang selalu kita mohonkan kepada Allah agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nanti di yaumul qiyamah. Karena kita sadar kita ini muznibin, kita ini pendosa, kita ini kemudian suka berbuat kesalahan, kita ini suka berbuat jahat, maksiatan, kemungkaran. Kita sadar itu, Pak. Sehingga yang kita butuhkan syafaat dari Rasulullah SAW. Setidaknya kita masih mengaku, ya Rasulullah, saya ini umatmu. Kami ini umat engkau ya Rasulullah. Kami juga berhak mendapatkan syafaatmu. Itu yang kita berharap itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir hayatnya tadi, Rasulullah SAW wafat, turunlah ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya Pak, setiap jiwa merasakan yang namanya sakaratul maut. Rasul rasakan juga sakaratul maut, hanya tentu Rasulullah tenang. Tentram, ya Tuhan nafsul mutmainnah, diserunya begitu. Wahai jiwa yang tenang, tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Tetapi Rasul tidak menjamin umatnya, juga tidak merasakan sakitnya. Apakah umatnya sanggup menahannya? Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah. Lagi-lagi beliau mengatakan, jika engkau perkenankan, Allahumma syaddid sakarati wa khaffif ala ummati. Ya Allah, timpakan saja semua rasa sakit syakaratul maut umatku itu kepadaku dan ringankan untuk mereka ya Allah. Karena Rasul tahu umatnya itu nggak akan sanggup menahan pedihnya, sakitnya sakaratul maut. Kita orang beriman yakin tentang adanya sakaratul maut karena kita yakin adanya kematian. Ayat tentang sakaratul maut banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis Rasul. Sakitnya seperti apa dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Karena Rasul sayang kepada umatnya, Rasul faham umatnya gak akan tahan menanggung sakitnya sakaratul maut, maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah timpakan semua sakitnya sakaratul maut umatku ini kepadaku dan ringankan sakaratul maut mereka ya Allah. Ringankan sakaratul maut umatku. Karena engkau telah timpakan semua. Engkau bebankan semua kepadaku. Azizun alaihi ma'anitum. Khawatir banget Rasulullah kepada kita. Saking sayangnya Rasul kepada kita. Sampai di akhir ayatnya yang beliau ingat. Ummati. Umatku bagaimana? Kalau dari sekian fakta-fakta ini. Betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya, kepada kita. Masih belum juga kemudian kita mencintai Rasulullah. Kata Rasulullah bu'dan atau raghima anfu rajulin. Ya, Jibril pernah turun kepada Rasulullah mengatakan bu'dan liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Keterlaluan orang yang kalau namamu disebut wahai Muhammad tapi dia enggak mau bersalawat kepadamu. Cuman sekedar bersalawat untuk mengungkapkan rasa cinta kita saja kepada Nabi Muhammad, kita masih pelit. Kita masih berat, kata Jibril apa? Bu'dan, keterlaluan, kebangetan bahasa kita. Atau dalam hadis yang lain, roghima anfu rajulin, celaka orang itu. Disebut nama Rasulullah, tapi tidak mau bersalawat kepadanya. Sallu ala nabi. Hanya sekedar bersalawat saja, kata Jibril, masih tidak menghadirkan rasa cinta dan sayang kita kepada Rasulullah. Sedangkan beliau sampai di akhir hayatnya saja beliau masih mengingat umatnya. Bukan istri-istri beliau, bukan kedudukan beliau saat itu, bukan putra ataupun cucu beliau, keluarga beliau, tidak. Yang beliau ingat adalah kita umatnya. Mudah-mudahan ya kita senantiasa Allah hadirkan rasa cinta dan sayang kita kepada Rasulullah SAW. Bentuknya tentu ya dengan menerapkan semua sunnahnya dalam kehidupan keseharian kita. Ya, ketika disebut nama beliau
ucapkan dengan lisan dan hati kita salawat kepada beliau. Itu bentuk paling rendah mungkin untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayang kita kepada Rasulullah SAW. Ketika sudah pengorbanan apapun yang beliau lakukan untuk kita, masih tidakkah tergerak hati kita untuk mencintai, meneladani sunnah beliau? Bukan saja satu hari atau bukan saja satu bulan, tetapi sepanjang hidup kita. Di sisa umur kita ini yang belum tentu berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa hari lagi, Pak. Ya, maka kita aplikasikan sunnah-sunnah beliau, kehidupan beliau dalam kehidupan keseharian kita. Insya Allah hidup kita akan semakin berkah. Demikian Bapak Ibu semua, ya fakta-fakta tentang kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya, kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tadi cinta kita kepada Rasul, kasih sayang kita kepada Rasul, dan kita bisa kembali kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada seorang sahabat yang selalu melayani beliau, salni, kata Rasulullah, mintalah sesuatu kepadaku. Kata sahabat ini, aku ingin menyertaimu di surga. Ada yang lain? Tidak. Itu sudah paling tinggi permintaan. Kalau menyertai Rasul di surga kan sudah pasti masuk surga. Kata Rasulullah apa? Bantu aku untuk mewujudkan cita-cita dan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Artinya melaksanakan ibadah-ibadah sunnah Rasulullah itu bisa mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, waktunya sudah jam 1. Ya, Bapak Ibu semua melanjutkan kembali aktivitasnya. Demikian juga Bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di semua cabang Taspen di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita, memberikan kita kesehatan, ya, dan hikmah di balik ujian pandemi yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kita semua sebagai bangsa dan seluruh dunia tentunya, ya. Dan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas materi ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah, demikian kajian bulanan hari ini, siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.